Hai, kembali lagi di Hai Cinema. Kali ini saya akan membahas sebuah film yang berjudul Me Before You. Film ini adalah drama romantis tahun 2016 yang disutradarai oleh Thea Sharrock dan diproduseri oleh Karen Rosenfeld dan Alison Owen. Film ini diperankan oleh banyak sekali cast ternama seperti Emilia Clarke, Sam Claflin, Matthew Lewis, dan lain-lain. Sebelum kita membahas filmnya, saya ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah subscribe channel ini, karena kalian channel ini dapat berkembang. Kemudian buat kalian yang belum subscribe, ayo subscribe, karena subscribe itu gratis. Oh iya, saya ingatkan bahwa ini adalah konten full spoiler, jadi alangkah baiknya kalian menonton langsung saja filmnya. Tapi kalau kalian malas, silahkan lanjutkan video ini. Jadi tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai intronya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang wanita muda nan cantik sedang melayani para pembeli di sebuah toko roti. Wanita tersebut bernama Louisa Clark atau biasa dipanggil Lou. Lou sudah bekerja menjadi pelayan di toko roti itu selama 7 tahun. Dan selama itu juga, ia bekerja dengan sangat baik dan giat. Pada hari itu, toko roti tutup lebih cepat, dikarenakan ternyata toko roti tersebut berhenti berjualan lagi, alias bangkrut. Yang artinya, Lou kehilangan pekerjaannya. Ia terpaksa menerima keputusan bosnya dan dia pun pulang dengan tertunduk lesu. Di rumahnya, ia menceritakan kepada ayah dan ibunya bahwa ia baru saja kehilangan pekerjaannya. Namun Lou tetap disemangati dan diyakinkan bahwa ia akan segera mendapatkan pekerjaan lainnya. Esoknya, Lou pun langsung mendatangi kantor penyedia pekerjaan. Akan tetapi, petugas di sana kebingungan mencarikan pekerjaan untuk Lou karena Lou tidak memiliki skill spesial sama sekali. Namun, ternyata ada sebuah pekerjaan yang bergaji besar dan tidak perlu skill khusus. Tugasnya adalah merawat orang berkebutuhan khusus dan dia harus menjadi pelayan di sana. Tanpa berpikir panjang, Lou pun langsung menerima pekerjaan itu. Tibalah hari di mana Lou akan diwawancara. Lou datang ke sebuah rumah yang besar, indah, dengan view langsung menghadap ke sebuah kastil yang sangat kokoh dan besar. Rumah tersebut adalah milik keluarga trainer yang terkenal. Ia pun disambut oleh Nyonya Trainer dan langsung mengajaknya masuk. Di dalam, Nyonya Trainer menanyakan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan kemampuan dan pengalaman Lou dalam menangani orang yang lumpuh. Namun, Lou gugup dan banyak melakukan hal yang bodoh. Lou juga mengaku bahwa ia belum pernah merawat pasien sekalipun. Namun, Lou mengatakan bahwa ia adalah seorang pembelajar yang cepat. Akhirnya, Nyonya Trainer pun mau menerima Lou dan langsung mengajaknya untuk melihat anaknya yang sedang sakit. Tidak lupa, Nyonya Trainer juga menjelaskan apa saja yang harus dilakukan oleh Lou. Tibalah saat Lou bertemu dengan pria muda yang sedang duduk di kursi roda. Pria itu bernama Will. Lou memperkenalkan dirinya dan Will membalasnya dengan cara yang aneh. Ternyata Will hanya berpura-pura bahwa ia tidak bisa berbicara. Kocak guys. Lalu Lou berkenalan juga dengan Nathan, seorang petugas medis yang bertugas menjadi dokter pribadi yang menangani Will. Namun di pertemuan pertama, Lou dengan Will tampaknya mereka sangat canggung. Terutama karena Will sangat sinis dan selalu bernada sarkastik. Lou pun pulang, dan di rumahnya ia memberitahu kepada keluarganya bahwa ia diterima di pekerjaan tersebut. Tentu saja keluarganya sangat senang mendengar berita baik tersebut. Lalu mulailah hari-hari selanjutnya sebagai perawat. Hari pertama Lou bekerja, ia langsung dijelaskan oleh Nathan mengenai obat-obatan yang harus Will minum dan kapan saja Will harus meminumnya. Dan juga seluruh informasi yang harus Lou ketahui sudah ada di buku yang diberikan oleh Nathan. Setelah dijelaskan mengenai obat-obatan, Lou langsung menghampiri Will dan menanyakan apakah ada yang bisa ia bantu. Namun, seperti biasa,
Will tetap saja tidak bersikap ramah terhadap Lu. Malah ia meminta Lu agar tidak banyak omong ketika Lu berada di dekat Will. Lu pun keluar dari kamar Will dan kaget dengan sikap Will. Ia juga terlihat frustasi akan pekerjaan barunya. Namun Nathan menenangkan Lu dengan mengatakan bahwa Will hanya sedang bad mood saja. Nathan pun mempersilahkan Lu untuk makan siang karena ada yang harus Nathan lakukan dengan Will. Hari demi hari pun berlalu, dan masih sama buruknya seperti hari pertama. Will masih bersikap tidak ramah kepada Lu, seperti berharap bahwa Lu tidak ada di dekatnya. Namun karena Lu butuh uangnya, maka ia pun tetap sabar dan menjalani hari demi hari bersama Will. Di kamarnya, Lu bercerita kepada kakaknya betapa menjengkelkannya sifat Will dan juga ia tidak tahan akan pekerjaan ini. Kakaknya juga menenangkan dan meyakinkan agar Lu masih semangat dalam pekerjaannya. Suatu pagi saat Lu baru saja sampai di rumah Will, ia disambut oleh nyonya trainer yang memberitahu bahwa Will akan kedatangan 2 orang tamu dan Lu disuruh untuk bersiap-siap. Ternyata tamu tersebut adalah sahabatnya, Rupert, dan pacarnya, Alicia. Ternyata mereka berdua berkunjung untuk memberitahu bahwa mereka berdua sudah bertunangan. Namun Will hanya menanggapi hal itu dengan ketus dan memberikan selamat tentunya kepada mereka berdua. Rupert nampaknya tidak nyaman dengan kondisi di sana dan ia langsung saja memutuskan untuk pergi. Alicia juga. Ia meminta maaf kepada Will atas apa yang terjadi. Di kamarnya, Will menjatuhkan foto-foto lamanya bersama Alicia. Ia nampaknya kesal karena pacarnya direbut oleh sahabatnya sendiri. Sadis banget. Lu yang melihat hal itu langsung datang dan berusaha membersihkan pecahan kaca di sana. Esoknya, Lu bercerita kepada pacarnya yang bernama Patrick tentang kejadian kemarin. Patrick menanggapi bahwa wajar saja Alicia meninggalkan Will karena Will sudah lumpuh dari bagian leher sampai bawah kakinya. Lalu mereka juga berdua merencanakan tentang liburan mereka nanti. Sepertinya mereka akan pergi ke Norwegia. Patrick berencana akan mengikuti triathlon Viking bersama kawan-kawannya sesama atlet karena Patrick adalah atlet. Namun nampaknya Lu tidak suka dengan rencana itu. Iyalah. Scene pun berganti, memperlihatkan Lu yang sedang membetulkan bingkai foto yang kemarin sengaja Will rusak. Namun, Will menyuruh Lu agar berhenti melakukan hal itu. Lu pun marah dan mengatakan kepada Will bahwa ia tidak perlu bersikap seperti itu. Will menjawab bahwa ia tidak membutuhkan Lu di sana. Namun Lu mengatakan bahwa ia bekerja untuk nyonya trainer, ibunya, bukan untuk Will. Ia juga membutuhkan uangnya untuk membiayai keluarganya. Apalagi ayahnya baru saja kehilangan pekerjaan. Akhirnya Will pun hanya terdiam mendengar hal itu dan pergi ke kamarnya. Tidak lama setelah itu, Lu pun menghampiri Will dan bertanya apakah ada yang bisa ia bantu. Will meminta mengambilkan untuk dirinya sebuah kaset DVD film Perancis di lemari DVD. Ia juga bertanya apakah Lu pernah menontonnya. Lu mengatakan bahwa ia tidak suka film seperti itu karena film tersebut bersubtitle. Will pun meminta agar Lu menonton bersamanya dan mengatakan bahwa ini adalah perintah, jadi Lu tidak bisa menolak. Akhirnya mereka berdua pun menonton filmnya bersama dan film pun selesai. Dan nampaknya Lu suka dengan film itu. Will akhirnya untuk pertama kalinya tersenyum melihat Lu. Lu pun mengancam bahwa ia akan menendangnya sampai jatuh dari kursi jika Will menertawakannya. Setelah itu, Will mengajak Lu jalan-jalan di luar rumah. Di luar rumah mereka mengobrol mengenai hal-hal pribadi. Will bertanya mengenai apa saja sih kegiatan yang dilakukan Lu jika sedang tidak bekerja. Lu bercerita tentang keluarganya, kadang juga ia menonton Patrick berlari. Will bertanya, apakah Patrick adalah pacarnya? Lu menjawab iya. Lalu mereka pun melanjutkan obrolan lain. Nathan yang melihat hal itu pun berkomentar baik. Ia juga mengatakan bahwa Will belum pernah menertawakan suatu hal sejak lama sekali. Nathan meminta agar Lu melanjutkan hubungan baik mereka yang mulai terbangun. Esoknya saat Lu datang,
Nampaknya Will sedang tidak baik. Lu langsung menghampiri dan bertanya apa saja yang ia bisa bantu. Will hanya meminta Lu untuk memperbaiki posisi bantalnya. Lu terlihat panik karena melihat Will yang kesakitan. Akhirnya, Lu memutuskan untuk menelpon Nathan. Ia juga berencana untuk menelpon ibunya Will, Nyonya Trainer. Akan tetapi Will melarangnya. Setelah cukup lama Lu menunggu, akhirnya Nathan pun datang. Nathan juga meminta maaf karena datang terlambat, dikarenakan salju cukup lebat di luar. Dengan sigap, Nathan pun langsung mengambil tindakan terhadap Will. Nathan menjelaskan bahwa Will tidak boleh terkena serangan dingin, karena ia tidak bisa keringatan seperti manusia normal lainnya. Karena hujan salju turun lebat, akhirnya Lu memutuskan untuk menginap di sana. Lalu tidak lama, Will pun bangun dari tidurnya dan bertanya kemana Nathan. Lu menjawab bahwa Nathan sedang mengunjungi pasien lain. Will meminta kepada Lu agar mengatakan hal-hal baik kepadanya, agar membuat hatinya tenang. Lu memberitahukan kebiasaan ayahnya yang akan menyanyikan Molahongki Song jika ia sedang bermimpi buruk. Akhirnya Will meminta agar Lu menyanyikan lagu itu juga. Akhirnya Lu pun menyanyikan lagu itu. Dan Will pun nampaknya terhibur. Namun Will malah mengejeknya dan mengatakan bahwa Lu adalah penyanyi yang buruk sekali. Will pun meminta agar diceritakan hal lain. Akhirnya Lu bercerita bahwa saat ia kecil ia diberikan sepasang sepatu boot oleh ibunya. Ia juga sangat suka memakai sepatu boot itu bahkan saat tidur sekalipun. Ia juga mengatakan bahwa pakaian favoritnya adalah sepasang sepatu boot dan legging berwarna hitam kuning belang. Lu juga mengatakan bahwa ia sangat sedih karena sepatu dan leggingnya kini sudah tidak muat lagi. Dan juga legging seperti itu tidak ada versi untuk orang dewasanya yang dijual di pasaran. Kemudian hari-hari selanjutnya dilalui dengan lebih menyenangkan tentunya. Hubungan Lu dan Will semakin dekat. Mereka sering terlihat mengobrol bersama. Kemudian sikap Will juga sudah jauh lebih baik sekarang terhadap Lu. Bahkan Lu bisa membujuk Will agar mau dicukur jenggotnya. Lalu suatu hari, Lu tidak sengaja mendengar kedua orang tua Will yang sedang berdebat. Ternyata mereka sedang memperdebatkan rencana yang akan dilakukan oleh Will, yaitu rencana suntik mati. Hal ini lumrah dilakukan oleh penderita penyakit yang sulit disembuhkan. Lu yang mendengar itu pun tentunya sangat kaget dan sedih karena ia tidak menyangka bahwa Will akan melakukan suntik mati. Lu pun bercerita kepada kakaknya yaitu Trina mengenai rencana Will. Trina menyarankan agar Lu bisa memanfaatkan waktu yang tersisa dan membuatnya menjadi spesial. Lu pun setuju dan langsung membuat rancangan perjalanan yang akan dilakukan oleh Will dan Lu. Lu juga meminta izin kepada kedua orang tua Will dan untungnya mereka mengizinkan. Dimulailah rencana Lu bersama Will dan juga ditemani oleh Nathan. Destinasi pertama mereka adalah mendatangi pacuan kuda untuk menonton balap kuda di sana. Terjadi hal lucu ketika kuda balap yang Lu pilih untuk dipasang taruhannya malah tidak berlari seperti kuda lain. Lu pasrah dan langsung merobek kertas taruhannya. Lalu mereka pun mendatangi restoran di sana untuk makan siang. Namun ternyata restoran tersebut dibuat khusus hanya untuk member klub pacuan kuda saja. Dengan terpaksa mereka pun pulang dan rencana bersenang-senang pada hari itu pun gagal total guys. Tidak habis ide, Lu langsung mengajak Will untuk menonton konser klasik. Dan Lu bilang bahwa Will tidak boleh menolak ajakan ini. Dengan terpaksa Will pun mengiyakan ajakan Lu kali ini. Hari di mana mereka akan menonton konser musik klasik pun tiba. Lu datang menggunakan dress merah dan shawl yang sangat menawan. Namun Will menyarankan agar Lu melepas shawl tersebut dan hasilnya Lu terlihat lebih cantik tentunya. Setelah menonton mereka pun langsung pulang. Namun Will meminta agar ia bisa menikmati waktu berdua bersama Lu di dalam mobil sebentar. Lu yang mendengar hal itu pun hanya diam dan tersenyum kecil, tanda setuju. Esoknya saat mereka sedang mengobrol di tengah makan siang bersama, Lu memberitahu bahwa Patrick pacarnya dan kedua orang tuanya sangat ingin bertemu dengan Will karena mereka penasaran dengan sosok yang Lu temui setiap hari. Mereka ingin Lu mengundang Will untuk datang ke perayaan ulang tahun Lu. Dengan tidak pede, Lu pun mengajak Will untuk hadir.
Untungnya, Will bersedia hadir di acara ulang tahunnya nanti. Namun sambutan tersebut sedikit awkward karena ayah Lu malah mengajak Will untuk bersalaman. Haha, dark joke cuy. Ayah Will pun langsung meminta maaf atas kejadian tadi dan langsung mengajak Will untuk masuk dan segera menyantap makanan di sana. Tepat sesaat mereka akan memulai acara makan malam, Patrick pun datang dan mengatakan bahwa ia meminta maaf karena sudah telat. Saat makan malam, Patrick hanya terdiam melongo karena melihat Lou menyuapi Will dan mengusap bibir Will. Tentunya, sebagai pacarnya, Patrick pun cemburu melihat hal itu. Lalu dimulailah sesi tiup lilin dan pemberian hadiah. Dimulai oleh ayahnya yang memberikan hadiah. Ternyata hadiahnya adalah album foto yang dirangkai sedemikian rupa dan itu membuat Lou sangat gembira tentunya. Ternyata album tersebut dirangkai sendiri oleh kakek Lou. Kemudian dilanjutkan oleh Patrick yang memberikan hadiah. Hadiahnya berupa kalung bertuliskan nama Patrick di tengahnya, lalu Lou hanya senyum-senyum saja. Sepertinya Lou kurang suka dengan hadiah dari Patrick. Akhirnya saat-saat yang dinanti tiba. Sekarang giliran Will memberikan hadiah. Ternyata hadiahnya adalah legging bercorak garis-garis hitam kuning, persis seperti yang pernah dikatakan oleh Lou di ceritanya saat dulu. Lou yang menerima itu pun kegirangan tentunya, sampai-sampai mengatakan bahwa ini adalah hadiah terbaik yang pernah ada. Patrick yang melihat itu pun heran, dan Will nampaknya cukup puas melihat Patrick keheranan. Lalu tidak lama, Will pun pamit. Will mengucapkan terima kasih kepada mereka semua dan langsung pulang ke rumahnya. Esoknya, di rumah Will, Lou diperlihatkan sebuah undangan pernikahan oleh Will. Ternyata undangan tersebut adalah undangan pernikahan dari Alicia dan Rupert. Namun tiba-tiba Will mengajak Lou pergi ke suatu tempat. Ternyata Lou diajak menuju kastil yang berada di depan rumah Will. Kastil tersebut kebetulan dimiliki oleh keluarga Will, jadi ia bisa kapan saja ke sana. Di kastil tersebut, Will bercerita bahwa ini adalah tempat favoritnya saat ia masih kecil dulu. Dan Lou mengatakan bahwa ia rasa ini juga akan menjadi tempat favoritnya sekarang. Kemudian Lou bertanya kepada Will, "Di manakah tempat favoritnya sekarang?" Will menjawab, "Paris." Ia membayangkan sensasi saat berada di sana, ketika ia duduk di sebuah kafe dengan meminum secangkir kopi dan menikmati suasana di sana. Lalu Lou langsung berinisiatif untuk mengajak Will ke sana, namun Will menolak karena ia hanya ingin kembali ke sana dengan kondisi yang dulu, yang ia masih bisa berjalan dan lain-lain. Namun Will mengatakan ada tempat yang ia ingin kunjungi sekarang. Saat Lou sudah di rumah, ia terkejut melihat ibunya yang sudah berpakaian sangat rapih dan mewah. Ternyata ayahnya baru saja mendapatkan pekerjaan, yaitu menjadi perawat kastil milik keluarga trainer, dan mereka ingin pergi untuk merayakannya. Tidak lama, Lou langsung menelpon Will dan menanyakan tentang ayahnya. Lou merasa bahwa Will sengaja sekali memilih ayahnya untuk menjadi perawat kastil, padahal kastil tidak perlu memiliki perawat. Namun Will mengatakan bahwa ayah Lou perlu pekerjaan tersebut, agar kedepannya Lou bisa menggapai cita-citanya tanpa perlu mengkhawatirkan kondisi keluarganya. Setelah mendengar itu, Lou pun langsung berterima kasih kepada Will. Esoknya, mereka berdua pun pergi untuk menghadiri pernikahan Alicia. Wajah Will terlihat sedih tentunya melihat mantannya malah menikah dengan sahabatnya. Namun, Lou terus mengajak Will bercanda agar Will tidak terlalu bersedih. Lalu Alicia mendatangi Lou dan Will untuk mengobrol sejenak. Alicia mengatakan terima kasih karena Will dan Lou sudah datang. Will pun menjawab ini adalah momen yang bahagia, dan tentunya ia tidak ingin melewatkannya. Lalu Alicia berterima kasih terhadap hadiah yang diberikan oleh Will, dan Will mengatakan bahwa hadiahnya adalah cermin. Setelah itu pun Alicia pergi untuk menyapa yang lain. Lalu Lou menghampiri Will dan tertawa karena hadiah dari Will sangat menyindir, yaitu cermin. Nah, suruh ngaca cuy. Esoknya saat Lou sedang menemani Patrick berlari, Lou memberitahu bahwa ia tidak jadi ikut ke Norwegia untuk berlibur bersama. Patrick pun kesal karena ini adalah rencana liburan mereka yang sudah direncanakan sejak lama. Namun Lou mengatakan bahwa ia akan ada sebuah perjalanan penting bersama Will. Dan ini adalah pekerjaannya, jadi Lou tidak bisa menolak.
Patrick yang kecewa pun langsung melanjutkan larinya. Namun tiba-tiba Lu mendapatkan pesan yang mengatakan bahwa Will sedang berada di rumah sakit dengan kondisi yang kritis. Dengan panik, Lu pun langsung pergi ke rumah sakit. Di rumah sakit, ia langsung diberitahu bahwa Will baik-baik saja. Ia mengidap radang paru-paru dan sekarang hanya perlu istirahat yang cukup. Lalu, Lu pun masuk ke ruangan Will, dan ia hanya duduk di sebelah Will sambil memegang tangan Will. Esoknya saat di rumah Will, Lu mengobrol sebentar dengan Nathan dan membicarakan rencana Will yang akan disuntik mati. Nathan mengatakan bahwa hidup Will sangat sulit. Ia menyembunyikan rasa sakitnya saat bersama Lu. Bahkan saat dulu Nathan masih menginap di sana, ia sering mendengar Will berteriak kesakitan. Bahkan dalam mimpi Will, ia masih berlari dan bermain ski. Namun saat bangun, semuanya hilang dan ia tentunya akan marah dengan kondisinya sekarang. Jadi Nathan mengatakan bahwa ia tidak bisa menilai apakah rencana Will ini baik atau buruk. Namun Lu mengatakan bahwa itu semua sebelum kehadirannya, dan ia berjanji tidak akan membiarkan Will untuk melakukan itu. Lalu Lu pun pulang ke rumahnya. Di rumahnya ternyata sudah ada Patrick yang berencana untuk meminta maaf atas kejadian kemarin. Ia meminta maaf karena tidak sadar bahwa sebentar lagi sebenarnya pekerjaan Lu akan selesai. Dan juga sebenarnya juga pekerjaan Lu mulia dan semuanya akan kembali seperti semula. Lalu mereka pun makan sambil berbincang. Setelah makan, Patrick melihat sebuah buku dan membukanya. Lalu bertanya, apa sih isi buku tersebut? Lu menjawab bahwa itu adalah perjalanan yang akan Lu dan Will jalani. Lalu Patrick mengatakan bahwa ia mengira perjalanan yang akan Lu lakukan bersama Will adalah perjalanan pengobatan atau yang semacamnya lah. Namun karena perjalanan yang akan Lu lakukan adalah berlibur, kemudian Patrick pun langsung mengungkapkan kekecewaannya karena ia akan berlibur bersama Will sedangkan rencana liburan mereka tidak jadi. Lalu Patrick pun pergi dengan kecewa. Lu pun hanya terdiam dan bersedih. Lalu tibalah hari perjalanan tersebut. Mereka pergi menggunakan jet pribadi menuju penginapan di tepi pantai yang indah. Sesampainya di hotel, mereka pun langsung menuju kamar untuk istirahat. Esoknya mereka melakukan hal-hal yang menyenangkan. Bahkan Will mendaftarkan Lu untuk ikut diving di sana. Tentunya Lu pun menolak awalnya, namun ternyata ia cukup menikmati hal itu. Lalu di sebuah malam, Lu dan Will mengobrol sedikit serius. Lu membujuk agar Will tidak melanjutkan rencananya untuk disuntik mati. Namun Will mengatakan bahwa ia sudah terlalu sakit untuk menjalani ini semua. Ia tidak tahan dengan keadaannya sekarang. Lu pun terus meyakinkan Will, namun Will tetap saja menolak dan meminta maaf atas keputusannya. Lu yang putus asa pun menangis sambil mengatakan bahwa ia berharap tidak pernah menerima pekerjaan ini dan ia juga berharap tidak pernah bertemu dengan Will sebelumnya. Kemudian ia pun pergi meninggalkan Will sendirian di sana. Esoknya mereka langsung pulang dan Lu tentunya masih marah dengan Will dan mereka enggan untuk berbicara satu sama lain. Bahkan ketika ayah dan ibunya Will menyambut mereka di bandara, Lu langsung pergi saja tanpa menghiraukan mereka. Bahkan ketika ibunya mengejar, ia masih saja berusaha keras untuk pergi. Lu kecewa karena sudah melakukan segala hal agar Will dapat berubah pikiran, namun semua itu hanya sia-sia saja. Namun ketika di rumahnya, ayah Lu meyakinkan agar Lu menerima keputusan Will dengan ikhlas dan menemani saat-saat terakhir Will. Lu pun akhirnya berubah pikiran dan setuju untuk berangkat menyusul Will dan keluarganya yang sudah berada di tempat terakhir Will. Di sana Lu dipersilakan langsung masuk oleh kedua orang tua Will agar langsung menemui Will. Will berpesan kepada Lu agar kedepannya Lu bisa kembali mengejar cita-citanya. Mereka banyak berbincang dengan hangat di sana. Bahkan keduanya tidak dapat menahan air matanya masing-masing. Akhirnya scene pun berpindah memperlihatkan Lu yang sedang duduk di sebuah kafe dan membaca sebuah surat. Surat tersebut ditulis langsung oleh Will untuk Lu. Di surat itu, Will mengatakan bahwa Lu akan diberikan akses ke sebuah rekening bank agar ia dapat memulai awal yang baru dengan tenang. Namun,
isi uang tersebut tidak cukup jika lu hanya bermalas-malasan saja. Lu tetap harus berusaha mengejar cita-citanya. Dan terakhir, Will berpesan agar lu dapat hidup dengan berani. Hiduplah dengan semangat. Will berjanji akan mengiringi setiap langkah yang lu ambil. Dan terakhir, pakailah legging itu dengan bangga. Dan film pun selesai. Film ini mengajarkan bahwa sebenarnya sikap terhadap orang bisa dirubah dengan sikap yang baik yang kita perlakukan terhadap orang lain tentunya. Namun, jika seorang pria sudah mengambil sebuah keputusan, maka keputusan itu haruslah mutlak, karena pria itu dipegang dari omongannya. Oke, terima kasih terhadap kalian yang sudah menonton film ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada kalian yang sudah subscribe, like, dan share. Semoga kalian suka video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!